sejarah mencatat ya. Untuk Aceh itu ikon Aceh itu kalau untuk ibu kotanya ya Banda Aceh. Ya. Tapi dari segala sektor ukurannya Lok Sumawe loh. Lok Sumawe. Dan saya akan promo di sana, saya bilang kalau mau wisata halal dan syar'i datanglah ke Lok Sumawe. Ya. Sahabat Lok Sumawe, hari ini saya kedatangan tamu, teman lama, sudah lama tidak jumpa. Jadi kebetulan hari ini saya jumpa dan berbicara tentang bagaimana keadaan beliau dan keadaan kota kita saat ini dan kota kita ke depan, kota yang kita cintai, yaitu Lok Sumawe. Selamat siang, Bang Mulyadi ya. Iya, saya senior. Siap, senior. Ini sebelum apa saya mau tanya-tanya dulu nih sama Bang Mulyadi. Ya. Kemana aja selama ini Bang? Karena nggak pernah nampak ini. Aduh, panjang ceritanya nih. Kemarin sempat terlockdown ini di Malaysia kemarin. Jadi kan pas situasi lagi lanjutin kuliah. Ya. Jadi muda lagi nih ceritanya. Makanya rambutnya pendek sedikit. Oh gitu ya. Jadi mahasiswa lagi. Jadi sekarang lagi menerusin pernikahan di Malaysia. Ya. Ambil S3 di manajemen kesehatan juga. Manajemen kesehatan. Wah, ini tema yang bagus kita angkat nih, Bang. Masalah kesehatan. Saya pengen tahu sekali karena dari kemarin-kemarin saya pengen tahu bagaimana tentang kesehatan. Apalagi ini kesehatan masyarakat. Jelas. Kalau kita katakan bahwasanya kesehatan itu orang sangat mendambakan ya, sehat lahir maupun batin kan gitu. Benar-benar. Menurut Abang sendiri, Bang, kesehatan masyarakat kita saat ini dalam konteks yang Abang lihat lah, apa sih sebenarnya yang terjadi, Bang, kesehatan ini, masalah kesehatan ini, Bang? Di kita sekarang ini. Pertama sekali masyarakat kita ini menganggap enteng sekarang masalah kesehatan. Iya. Pertama dengan sifat gratisnya ini loh. Sifat dengan BPJS-nya itu begitu simpel rasanya. Kalau sakit aku datang terus berobat ke rumah sakit, ya kan? Tak perlu jaga kesehatan lagi, tak perlu jaga gizi karena pemerintah sudah menanggung gitu. Yeah. Ini fenomena yang cukup unik sebetulnya. Nah, persoalannya sekarang, kalau ini di kota-kota lain mungkin punya rumah sakit yang bagus ya. Kota Lok Sumawe kalau bisa membidik ini. Ini buat rumah sakit yang bagus, mungkin masyarakat kita akan terlayani dengan bagus. Tapi sayangnya begitu datang ke rumah sakit tambah sakit karena antri yang panjang. Berarti bukannya cepat sembuh, sehat, ini malah tambah sakit. Betul. Karena mentalnya terganggu juga. Mentalnya itu tadi yang saya katakan kan lahir batin harus sehat gitu. Betul. Jadi pergi ke rumah sakit, kalau di tempat-tempat lain, mungkin tempat abang di Malaysia. Di Malaysia. Di Malaysia nanti kita cerita tentang mungkin di sana Penang, Bang ya. Iya, Penang. Masuk ke rumah sakit itu kita lewat pintu depannya aja udah merasa sehat, udah nggak jadilah gitu kan gitu. Macam masuk hotel. Masuk hotel gitu. Jadi memang kondisi fenomenal ini kan mungkin dipengaruhi juga, Bang, dengan jumlah penduduk ya kita, kemudian gaya hidup ya, cara hidup dan sebagainya. Mungkin nanti kita juga akan coba keinginan saya sebenarnya, Bang, bagaimana kesehatan ini bersangkut paut dengan entrepreneur gitu. Ini sangat menarik karena akan mendapatkan income kan gitu. Betul. Jadi jangan kita melulu PAD kita itu aja kan gitu ya kan. Kenapa nggak dari kesehatan ini bisa menjadi dapat PAD? Kalau menurut Abang gimana, Bang? Sebetulnya inilah kesehatan. Inilah kesehatan. Jadi kesehatan itu bukan begitu sakit berobat terus selesai, bukan itu. Tapi bagaimana melihat kesehatan ini menjadi sumber income bagi kita. Jadi jiwa entrepreneur itu, orang kesehatan bukan dididik untuk digaji kemudian layani orang selesai, tidak. Tapi di kesehatan ini contoh lah, kita contoh kecil lah yang mungkin semua orang kita Aceh saya rasa pernah ke sana. Kalau berobat destinasinya kalau ke Malaysia Penang dan Malacca. Jadi kita cerita Penang lah yang dekat kan. Di Penang tuh penghasilan mereka yang lain nggak ada sumber yang lain. Cuman mereka setnya itu destinasi wisatanya itu wisata berobat gitu loh. Wisata berobat. Wah. Datang ke Penang sekarang, Penang mereka tuh kosnya itu kecil, Pak Ulis. Jadi misalnya gini, kita periksa kesehatan sini, medical check up ya, di sini sampai dengan 5 juta kah, sampai dengan 7 juta. Tapi hasilnya masih
nunggu 4 hari 5 hari gitu. Iya. Di sana hanya dengan 2 juta, cuma 300 ringgit, itu sudah ujung rambut ujung kaki maksudnya, sudah 100 restart. Dan dia pagi dia periksa jam 8, jam 4 sudah selesai dengan konsultasi, semua sudah selesai. Dia bisa boleh balik lagi, mau pergi ke Kuala Lumpur, mau jalan-jalan ya? Jalan-jalan foto-foto di Menara Kembar itu, ya kan? Pergi ke coket, orang kita di Aceh kan suka coket, pergi ke coket, tidak ada masalah. Nah, kemudian di sana juga mereka lain gini, kalau pasien datang, dia jemput di bandara. Jemput di bandara, bawa ke rumah sakit, sampai di situ, yang nyambut itu, orang-orang, maaf kita bilang orang-orang Cina yang sudah tua itu, yang pelayan-pelayan, begitu nyambut, rasa sudah kenal 10 tahun. Weh, kapan nyampe? Dan kita lihat juga, kadang-kadang jadi heran nih. Saya survei selama pendidikan master juga, kemarin saya manajemen rumah sakit masternya. Jadi saya lihat, Pak Jandro, bahasa Aceh, bahasa Aceh nih. Padahal orang Cina ya? Orang Cina. Padahal kalau kita lihat ini sudah macam di Aceh memang. Kemana kita pergi pun nanti jumpa dengan orang-orang, lu kalewro ini, lu operasi mata, ya macam kayak kejadiannya di Banda Aceh bukan di Pinang gitu loh. Nah mereka setting, mereka lihat siapa pengunjungnya. Nah kalau di Lok Sumawe contohnya, Lok Sumawe kan kota yang sangat kecil dan orang tidak bisa nolak nih. Dari Banda Aceh mau ke Medan masih lewat Lok Sumawe. Orang Medan mau ke Banda Aceh masih lewat Lok Sumawe. Mana-mana ini kota tengah nih. Nah kalau ini bisa diambil hikmah, dibuat satu rumah sakit yang bagus di sini, saya rasa Pinang itu nggak ada apa-apa. Rumah sakit yang besar. Gitu. Yang besar, standarnya internasional ya tapi ya, jangan bukan standar regional ya. Kayaknya bahasa Malaysia gitu. Sorry, terbawa. Iya, nggak apa-apa. Saya suka itu. Jadi kan kita lihat nih, kalau kita survei ke Medan, ada satu dosen saya buat studi dulu itu, dia ambil S3 di sana juga. Satu pesawat itu hampir 50%, setengah daripada pesawat itu berobat. Dan yang paling menggelitik lagi itu enggak? Alamat mereka Aceh, bro. Aceh. Orang Aceh, semiskin-miskinnya orang Aceh, BPJS-nya orang Aceh, mereka berobat ke Pinang. Jadi sehingga, kalau kita lihat sekarang, apalah gunanya 1,1 triliun setiap bulan dana JKA yang dialokasikan kepada masyarakat Aceh. Kalau mereka berobat sendiri dan langsung sana, nggak mau berobat di sini. Jadi kita mau lihat, kalau saya lihat entrepreneur nih, karena saya juga memang suka sekali kalau Pak Uli cerita entrepreneur. Jadi kita cerita dulu nih. Iya. Kalau entrepreneur, satu kali berangkat itu satu orang ya, dia minimal dia bawa duit itu 30 juta ke 50 juta orang. 50 juta. Nah, kalau itu dibawa ke Lok Sumawe, kayaknya kota Lok Sumawe ini jadi apa ya? Wah, saya jadi merasa bangga cerita dengan Lok Sumawe. Tapi kalau sekarang cerita Lok Sumawe, saya pikir ya saya aja lari sekolah Pak Uli. Sibuk mengobatin orang aja. Capek. Pasien saja seharusnya kalau di Puskesmas sekarang. Saya melihat fenomena ini, saya bilang ke teman-teman, kemudian kan di Kesmas ini kita mengupayakan jangan banyak orang sakit. Jadi kita mencegah. Jadi profesi saya di Kesmas itu memang mencegah orang sakit. Nah kita lihat di Puskesmas sebelum Covid ya, itu ada 100 orang antri untuk berobat di poli anak saja. Satu Puskesmas. 100 orang, 50 orang, satu poliklinik gitu. Bayangkan ada 5 poliklinik. Dan di sini ada berapa Puskesmas di Kota Lok Sumawe dengan 4 kecamatan. Nah, jadi orang cuman datang berobat, habis itu bawa pulang obat. Nah, yang unik, ini yang paling menggelitik sebetulnya. Ada masyarakat kita, nenek-nenek nih, datang, saya obat ini. Sorry, kepala Puskesmas ngomong karena dulu pernah. Obat ini. Macam dia pilih sayur di pasar. Langsung ditentukan obatnya gitu ya. Nah, giliran dia nggak datang, misalnya kita kan ada turun lapangan ya dulunya. Datang ke lapangan, ke rumah dia. Sakit, kenapa Nek? Sakit. Nih ada obat apa di rumah? Wah ada. Pergi ambil satu toples. Belum terbuka, karakternya belum terbuka. Berarti nggak diminum ya? Nggak diminum, koleksi. Kenapa? Gratis. Iya. Sementara di Malaysia, ada beberapa wilayah Malaysia yang saya kunjungi ya. Penang, Malacca, kemudian ke Kuantan, di Kuala Lumpur sendiri tempat saya kuliah di UKM itu. Jadi kita di sana wajib bayar. Mereka walaupun RM1. Setiap orang mau berobat, mereka juga ditanggung asuransi ya, tapi bayar RM1. Di kita memang semuanya free. Ya saya rasa kalau mau buat, kalau memang pemerintah, saya harap nih wali kota yang ke depan lah, atau kalau sekarang mungkin susah perbaiki ya, karena dengan COVID lah. Tapi ke depan kalau boleh, lo semua itu jadikan sektor kesehatan ini sebagai sumber income buat Kota Lok Sumawe. Nah itu dia. Berarti Lok Sumawe ini kesehatan
ini bisa disinkronisasikan Bang ya. Iya, disinkronisasikan ke pendidikan, iya, ya kan, jelas. Perdagangan, kan. Betul. Makanya dinas-dinas terkait itu harus saling bersinkronisasi. Benar untuk bisa apa? Karena di situ di kesehatan ini semuanya masuk. Perdagangan tadi saya bilang tadi, pasar, koperasi, perdagangan, dinas perdagangan, kemudian kelautan, perikanan, pertanian, ya kan? Karena dengan lahirnya pertanian itu dengan kesehatan akan melahirkan obat-obat yang alami, kan gitu. Ini banyak sebenarnya yang bisa kita bangun. Karena saya jujur saya katakan saya cinta kali dengan Loksmawe ini, Bang. Kenapa? Karena memang banyak yang bisa kita kelola gitu. Betul. Banyak yang kita bisa hasilkan. Benar. Makanya melihat segala sesuatu itu kesehatan. Kalau saya melihat seperti itu, Bang. Dari sesuatu saya misalnya kesehatan dan turunannya. Saya selalu begitu. Misalnya ternak kambing nih, kambing dan turunannya. Pertanian dan turunannya harus begitu kita melihat kacamata untuk perbaikan sebuah kota. Makanya saya katakan kesehatan dan turunannya. Ya, ini efeknya, efek dominan. Benar. Kemudian ini menarik, Bang. Ketika kita hubungkan Loksmawe dengan kota-kota yang ada yang tempat Abang belajar, ya. Kemudian Loksmawe di tengah-tengah ini. Nah, bagaimana Loksmawe kalau misalnya kotanya sudah menarik, ya, apalagi di bidang kesehatan yang punya rumah sakit yang bagus, pelayanan rumah sakit yang bagus, kemudian nilai kesehatan masyarakatnya juga meningkat, gaya hidup masyarakatnya hidup bersih dan sebagainya, tentu kan akan menciptakan tadi income pariwisata. Betul. Begitu, Bang ya. Nah, kalau Loksmawe ini pariwisata, ya istilahnya pariwisata kesehatan. Betul Bang ya. Nah, jadi mungkin itu tadi yang Abang apakan yang di Malaysia, ya, di kota itu kita perlu mencontoh sedikit karena Abang sudah melakukan penelitian di sana gitu. Nah, untuk kedepannya, Bang, ini gimana, Bang? Begini, kalau saya punya saran gini supaya kita jangan pernah berpikir ini gaya klasik ya. Kalau klasiknya berpikir kesehatan ini uang keluar. Iya. Sekarang kita balik, uang masuk ya. Digital. Dunia digital sekarang. Saya suka begitu itu. Setiap sesuatu itu harus ada uang masuk, tapi yang real, yang real, halal, kayak gitu, Bang. Kayak gitu. Iya. Karena kita kan daerah halal ya, harus halal kita buat. Nah, sekarang gini contoh ya. Saya sampaikan begini. Untuk sebuah rumah sakit Paulis. Rumah sakit dengan 500 bed. Nah, kota kita sesuaikan dengan kota kita nih supaya orang bisa melihat ini ada untungnya gitu. Kota kita penghasil ikan. Right. 500 tempat tidur itu kalau konsumsi ikan dalam 1 bulan kurang-kurang dalam 1 ton. 1 ton. Kurang-kurang. Kira-kira orang nelayan kita akan menjual dengan harga yang murah atau harga standar kan itu. Itu jadi satu income. Kemudian sayur ya, tadi yang Pak Udi bilang tadi. Kita wilayah Muara II ya, Muara II memang itu kan sebuah daerah pertanian itu. Nah, di sana kita tanam sayur. Kebutuhan sayur untuk rumah sakit jangan lagi dari Medan, tapi dari masyarakat kita. Telur. Coba sekarang telur semua dari Medan gitu. Apa memang masyarakat Loksmawe nggak bisa ternak telur? Sementara kebutuhan rumah sakit untuk telur itu yang mereka yang di MKTP ya, yang rendah gula dan lain-lain pakai protein yang tinggi. Itu telur. Satu pasien satu hari itu anggap aja dia gunakan 10 telur. Kalau ada 500 bed, makna 500 pasien kali 2. Banyak itu sumbernya. Nah, kemudian orang harus melihat bahwa sektor hospital, kenapa saya menarik ambil manajemen hospital. Rumah sakit, lahirnya satu rumah sakit akan include dengan beberapa jenis perusahaan. Di situ bisa sektor pertanian, bisa sektor perikanan, catering dan segala macam. Kemudian yang paling menggoda lagi parkiran dikelola dengan bagus. Itu sumber loh PAD buat kota gitu loh. Nah, di sini kesehatan nggak bisa diberes sendiri, kayak Pak Ulis bilang tadi. Dan itu yang tidak dilakukan secara maksimum ya. Mungkin ada tapi tak maksimum. Contohnya, rumah sakit itu bekerja sama dengan dinas pertanian. So why pertanian? Karena orang pertanian yang punya cara untuk menyuluh masyarakat menanam tanaman bagaimana untuk survival. Survivalnya. Kemudian hasil ini dibawa kemana? Lah kalau misalnya banyak di sini tanam ubi, ternyata ubinya nggak tahu dijual ke pajak impres pun tak laku, masyarakat akan bosan. Tapi ketika itu ditanam misalnya ubi,
Dan ubi itu bisa dikonsumsi untuk rumah sakit. Di sekitar rumah sakit orang akan goreng ubi, Pak Ulis. Pengunjung rumah sakit itu orang-orang yang sangat lapar, bro. Ya kan? Jauh dari rumah lah, Pak Ulis. Stres, dia makan. Dia beli jajanan itu. Berapa banyak penduduk di sekitar rumah sakit yang akan berjaya. Ya kalau kami bilang di sana itu jadi sentra medan kuliner ya. Medan selera sebut di sana. Medan selera. Ini kecil-kecil. Nah, sebetulnya yang kita bangun kesehatan, tapi dampaknya kepada UMKM itu tadi. UMKM. Nah, itu kan dinas koperasi tanggung jawab loh. Nah, buat koperasi-koperasi di desa, dia siapkan. Desa ini siapkan telur ayam, desa ini siapkan ikan, desa ini siapkan sayur, khusus untuk supply kepada rumah sakit dan perdagangan terjadi. Enggak dilihat ini, Pak Ulis. Makanya saya menarik, Bang. Ada kebanyakan masyarakat kita berobat, ya. Dia bilang berobat di tempat kita ini murah katanya. Yang berat itu adalah biaya hidup selama menjaga. Benar. Itu betul. Betul kan? Betul. Selama menjaga ini, yang menjaga ini biaya hidupnya tinggi gitu. Kita contoh saja lah. Kalau dirawat di Luk Semawe, mungkin ya kalau orang dari ID, kan atau dari Birun, dia datang bisa pulang hari, bro. Ya kan? Ongkos cuma 20.000, ya kan? Bayangin kalau ini dibuat, rumah sakit ini dibuat di Banda Aceh misalnya. Orang dari Luk Semawe datang ke Banda Aceh, bayar 200.000 ongkos. Kemudian sampai sana, nggak ada hotel, Pak Ulis, yang di bawah satu malam 200.000. Betul nggak? Ada nggak? Kecuali ada punya rumah tetangga. Nah, kalau yang datang itu orang Luk Semawe, dia tahu, bisa lah tidur terminal. Tapi kalau orang yang datang dari ujung kampung saya di sana, di Senedon sana, yang nggak pernah ke Banda Aceh, so dia tahu apa? Ya kan? Belanja di sana satu bungkus nasi 20.000, Pak Ulis. Jadi ini berat memang. Jadi bahasa Acehnya gimana ya? Mahai talo ngan kebu. Itu ya masalah. Gratis. Yang jaga anak di sini makan apa. Nah, kalau dia ada di Luk Semawe, pagi dia datang, dia antar makanan apa adanya, kemudian dia sore dia pulang dengan orang tuanya, dan di rumah sakit. Sebetulnya pasien tidak menjadi tanggung jawab keluarga lagi. Dijaga oleh perawat. Betul. Nah, tapi di kita sekarang ini, orang kalau Pak Ulis sakit, saya rasa satu kecamatan nih yang berkunjung nih. Banyak yang jaga ya. Banyak yang jaga. Daripada yang sakit. Terakhir yang sakit gak sembuh-sembuh. Gak sembuh-sembuh. Jadi ini sebenarnya polemik, Bang, ya sebenarnya. Makanya benang-benang kusut ini sebenarnya ya harus kita pintal kembali lah untuk diperbaiki, bahwa melihat kesehatan itu bukan hanya mengobati orang sakit, tapi bagaimana kesehatan itu sudah lahir batin, ya. Kemudian untuk bisa mendatangkan income ke punya PAD, nilai jual. PAD daerah kita. Iya, benar. Karena tadi punya nilai jual, bahwasanya ke rumah sakit yang ada di Luk Semawe ini kita bisa nyaman, bisa cepat sehat, betul, ya kan, bisa cepat beraktivitas kembali. Kenapa? Karena tidak ada antri dan sebagainya, kan gitu. Dan kita melihat Kota Luk Semawe ini kan dengan 4 kecamatan. Benar sekali. Iya, Bang. 4 kecamatan, kalau puskesmas itu kan 4 ya. Ada 4 ya. Ada berapa itu? Sekarang ada 6 puskesmas. 6 puskesmas ya, kemudian dengan rumah sakit swasta ya. 9 rumah sakit. 9 rumah sakit swasta. Dan menurut Abang, pengelolaan dari 4 puskesmas dengan 9 rumah sakit ini gimana, Bang, sebenarnya ini? Yang sekarang ya? Kalau sekarang saya mohon maaf ini kepada Pak Ulis, kalau saya cakap jujur saya mohon maaf ini. Jadi kan pengelolaannya masih centang perenang, masih tidak termanage dengan bagus. Kembali pada konsep tadi, masih ada konsepnya, ini hanya digunakan hanya sewaktu diperlukan saja. Jadi tidak punya nilai jual. Andaikan ini dikelola dengan bagus, mungkin swasta ini dia akan hiduplah sektornya, sektor ekonomi akan dibangun. Contoh lah ya, ada rumah sakit A, dia pakar di bidang jantung. Rumah sakit B masalah bedah. Masalah sakit B yang satu lagi tentang kebidanan misalnya. Kalau ini betul-betul diunggulkan, ini bisa saling mereka sinergi. Jadi pasien yang kalau keluhannya dengan masalah bedah, nah rujuk pada rumah sakit B. Itu puskesmas juga demikian. Jadi tidak lagi bertumpuk orang di puskesmas, tidak lagi orang sedikit-sedikit sakit datang berobat terus ambil obat terus pulang. Ini jadi bom waktu sebetulnya. Karena makan obat sembarangan tanpa ada kontrol yang betul, tanpa ada pemeriksaan yang betul gitu loh. Itu menciptakan bom waktu. Mereka bisa terjadi penyakit yang luar biasa gitu. Nah, kalau benang kusut ini mau ditata, sebetulnya kan kembali tugas kepada pihak yang berkompeten, harus punya dengan power lah, harus jadi dari wali kotanya gitu, wali kota dan perangkat. Dia harus menentukan bahwa rumah sakit, kamu boleh bangun rumah sakit
di sini, tapi kamu layanin sektor ini. Kenapa sektor ini? Saya ingin unggulkan. Orang benar meriah itu, dia harus turun kemari, dia cari rumah sakit kamu karena unggulnya. Kemudian orang Birun, dia turun kemari dengan rumah sakit kamu yang unggul yang lain gitu loh. Dan jangan lupa, sejarah mencatat ya, untuk Aceh itu, ikon Aceh itu, kalau untuk ibu kotanya ya Banda Aceh. Tapi dari segala sektor ukurannya, Lok Sumawe. Lok Sumawe. Dan Lok Sumawe ini ikonik yang sangat luar biasa. Saya pikir apa ya, yang dilupakan orang ini. Syariah di sini, Tengku, Lok Sumawe dan segala macam daerah berapa banyak. Ikon internasional, Bukit, Buah Jepang dan segala macam di sini juga. Bank Indonesia pertama Bank kali Indonesia di sini. Itu dia lagi. Jadi kita sebenarnya punya semua. Masalahnya kita tidak punya kemampuan mengelola semua dan tidak mau mengelola semua. Itu masalahnya. Nah, kayak kita bilang tadi, kalau Pak Uli bilang wah harus entrepreneur, memang apakah kurang di sini? Semua orang akan berdagang ke Lok Sumawe. Dan kota kita dikenal dari dulu petrodolar. Lu sekarang menjadi besi tua. Khawatir. Dan saya lebih khawatir lagi kalau misalnya ini bangunan si Banceh kita itu lancar semua, kota kita jadi kota belalat, Pak Uli. Jadi memang di dalam kesehatan ataupun di dalam agama kita mengatakan bahwasanya lebih bagus mencegah, Bang. Iya, betul-betul. Daripada mengobati gitu. Makanya biaya mencegah ini sebenarnya lebih murah daripada mengobati. Kan gitu. Nah, jadi sebenarnya kota ini kan harus sehat nih, Bang. Benar. Ya kan? Juga dipengaruhi oleh tata kelola kotanya, ya kan, tidak berdebu, ya kan, sampahnya bagus, di penataan sampahnya bagus. Bagaimana penataan sampah itu kalau di sini kan terbuang-buang, bagaimana sampah itu bisa menjadi duit juga. Kalau saya semuanya duit, Bang, peluang. Makanya cara pandang ya. Cara pandang saya gitu. Bukan mau duit-duit di mana, tapi saya melihat ini adalah peluang. Kota ini adalah peluang. Dan itu gue banget, Paulis. Makanya kalau kita cerita itu duduk itu lebih suka kita membahas tentang peluang kayak gitu. Daripada tantangan. Tantangan itu udah kita lalui kayak gitu. Jadi melihat itu, Bang. Yang tadi yang saya katakan adalah kota ini perlu penataan kesehatannya ya. Tadi sanitasi dan sebagainya. Rumah sakit juga harus ya menyediakan memang kan dia rumah sakit untuk mengobati orang sakit, tapi juga jangan sampai limbah rumah sakitnya. Ininya kan ini sangat berpengaruh nih, Bang. Berbahaya. Menurut Abang bagaimana, Bang, penata kelolaan ini, Bang? Ya, kalau dikatakan seperti ini ya, kita melihat yang real nih ya, yang sebetulnya yang keinginan kita yang seperti itu dan memang aturannya seperti itu. Rumah sakit itu bukan untuk merawat orang sakit sampai dia menunggu meninggal, Pak. Bukan tempat akhir istirahat untuk meninggal, bukan ya. Rumah sakit itu sebetulnya tempat dia beristirahat. Ya layaknya bukan rumah sakit disebut, maka di luar negara itu disebut hospital. Tempat istirahat sebetulnya. Jadi masalah sampah tadi itu, kita di sini saya melihat orang yang ngutip sampah ini. Kalau Lok Sumawe ini kota, kalau seandainya yang ngutip sampah ini satu hari nggak bekerja, saya rasa kota Lok kota penuh sampah. Dan ini tidak kembali dilihat sebagai sebagai beban sebetulnya. Orang yang sekarang ya, yang saya lihat ya. Tapi sebetulnya kalau kita orang entrepreneur, kita orang yang betul-betul ingin maju ya, kita akan mau lihat. Saya kalau ke tempat sampah Jalan Belang Rayu itu, saya mau lihat, wah ini potensi ini. Jadi maksudnya bisa kita olah. Sampah-sampah itu bisa kita olahnya, dikompos-kompos dan segala macam. Dan ini tugasnya orang BLHK sebetulnya. Membuat satu pabrikan pengolahan sampah yang betul, didukung oleh pemerintah. Dan masyarakat, dia akan memilah sampah rumah tangga, yang nasi sama nasi, yang barang ini. Jadi sehingga dia bisa punya nilai jual. Nah kemudian dia akan menjaga kesehatannya. Kenapa? Dia membersihkan sampah karena dia bisa menjual dan kemudian dia bisa dapat income. Nah sekarang kita tidak peduli dengan pengutip sampah, dengan pemungut kita tidak peduli. Persoalannya apakah dia hidup di antara, dia hidup di atas pohon, nggak turun ke bawah. Dia kan hidup di lingkungan kita. Dia ambil kutip sampah sekarang, banyak sekali penyakit yang ada di sampah, leptospirosis dan segala macam, banyak sekali. Dan dia akan datang ke kita. Dia akan bergaul dengan kita. Ya, kalau dia terserang TBC, kita tidak terserang. So, TBC itu kalau kita tidak bernafas saja tidak menular. Berarti semua kita sekarang ini harus berhenti bernafas. Berhenti bernafas boleh. Gak ada masalah, nggak peduli dengan itu. Nah, sampah ini. Satu lagi yang paling menarik adalah limbah rumah sakit. Nah, limbah rumah sakit ini jangan dianggap remeh. Karena itu limbah berbahaya B3 tuh. Kalau ada satu rumah sakit limbahnya itu mengalir dalam Kota Lok Sumawe kan rawan banjir nih. Nah, kalau limbahnya ini mengalir dalam got
dan masuk ke rumah-rumah masyarakat, masuk pada sumber air masyarakat, bersiaplah untuk panen ke depan. Ya, panen penyakit yang sangat mengejutkan. Apalagi di jalan, Bang ya. Kalau ya mohon maaf tergenang kan, kita kan bebas banjir nih. Bebas banjir itu kan boleh dilalui mana-mana aja itu. Tapi sayangnya ada nih pengalaman kawan saya sampai di satu simpang, saya nggak sebutkan itu karena kode etik jurnalistik nih bahasanya. Dia cuci kaki di situ karena kan dia pakai motor, lagi hujan dia cuci kaki situ. Cuci kaki sambil jalan lah, kaki diturunin kan cuci. Sampai di kedai kopi kita berhenti. Buat apa tadi? Ya cuci kaki lah karena kan tadi kena lumpur dan segala macam. Kamu tahu nggak? Yang kamu cuci kaki itu bekas limbah rumah sakit, dan di sana tuh banyak kuman, macam-macam kuman, ada ini dan segala macam. Baru terkejut. Oh begitu ya, begitulah kita tidak peduli terhadap orang. Nah, itulah. Berarti memang penyebarannya itu bermacam, Bang ya. Mungkin kita menganggap tadi yang kata Bang tadi sepele ya, menganggap sepele bahwa kesehatan ini sangat apalah gitu. Padahal sebenarnya dari limbah rumah sakit masuk paret ke dalam paret yang nggak bagus, gitu, sanitasi nggak bagus, kemudian banjir, tergenang di jalan, kemudian debu ke rumah debu nanti diterbangkan ke kita hirup kan gitu. Yang kayak Abang bilang tadi, jangan sampai bernapas lah kita gitu. Mungkin di jalan kita tutup napas gitu kan. Berhenti napas 5 menit mampu. Jadi inilah yang saya katakan tadi, ini perlu sinkronisasi antara dinas-dinas ini harus saling terkait. Benar. Nah, jadi dinas kesehatan, pendidikan yaitu pendidikan kesehatan, ya kan? Dinas apa tadi lagi? Kebersihan, BHK, kemudian di Perindakop juga Perindakop ya, pasar, ya kan? Kemudian yang ujungnya nanti akan mendapatkan income, ekonomi akan bangkit. Masyarakat di sekitar rumah sakit bisa membangun unit-unit UMKM-nya, kemudian orang yang datang sini, semakin banyak orang datang ke Lok Sumawe, berarti semakin banyak menyebarkan pulus. Uang, betul loh Bang ya? Betul. Makanya Lok Sumawe ini harus menarik. Benar. Nah, rasanya gini Pak Ulis, itu tadi tuh. Jadi kalau lah ya, coba ya kalau kita bilang ya, kita mencari sesuatu nih. Kalau di rumah sakit itu misalnya di Perindakop hadir, ya kan? Dia akan buat bentuk unit usaha tuh, rak-rak itu satu model, kemudian bersih. Dinas kesehatan masuk. Dia bilang ini standar kesehatan yang terpenuhi. Berikan dia lisen. Maksud saya ada sertifikat di apa itu tempat. Contohnya tempat Pak Ulis nih. Kemudian MPU datang. Ini makanannya halal dan suci. Jadi kalau halal saja telur halal tapi tak suci. Jadi kena memang cuci dulu. Kemudian buat martabak nih jangan langsung ambil telur di dalam cangkangnya. Ini tai ayamnya masuk ini tidak suci gitu loh. Jadi kalau ini bisa kita bidik Pak Ulis. Ini kecil nih, tapi daya ungkitnya luar biasa. Saya akan promo di sana. Saya bilang kalau mau wisata halal dan syar'i, datanglah ke Lok Sumawe. Tapi kalau sekarang saya nggak berani, iya kan? Ke teman-teman, Pak, kami ikutlah ke sana, mau tengok-tengok Aceh kan Serami Mekah. Dalam hati saya, betul kah? Betul. Yang nggak berani. Tapi kita nggak punya nilai jual. Nah ini kita lihat tadi kayak tadi itu, kalau kita bekerja sama sinergi, kita bisa menghasilkan semua income. Bukan hanya sektor kesehatan, sektor pendidikan akan maju. Orang akan banyak belajar di sini. Kampus-kampus kesehatan di sini akan berdaya. Banyak orang datang, semakin ramai penduduk, semakin lakulah pisang apa yang kita jual. Nah saat itulah sang wali kota bisa begini ya, tangannya batik artinya aku tugas selesai, aku santai-santai, masyarakatku makmur, kuserahkan estafet ini kepada yang melanjutkan generasi. Itu dia. Itu Bang ya. Benar sekali. Kenapa? Yang yang dikasihnya kepada estafet kepemimpinan itu adalah hasil yang baik. Sudah ready. Tinggal dipelihara aja, ditumbuhkan macam beringin sudah. Jadi dia akan tumbuh terus besar dan tidak bisa dibuang gitu. Nah, itu dia. Oke, Bang. Sangat menarik ini. Waktu kita singkat sangat ini ya. Mungkin Abang juga banyak aktivitas ya. Mungkin juga akan menyelesaikan pendidikan studi ini. Yang mudah-mudahan nanti kembali lagi ke tanah air, ke Lok Sumawe ini bisa coba-coba untuk kontribusi untuk daerah kita. Karena kota ini butuh kontribusi oleh orang-orang hebat ya, oleh masyarakat hebat ya, untuk bisa bangkit, untuk bisa menjadi daerah menarik, menghasil income untuk kotanya dan untuk masyarakatnya. Dan ini harapan kita, makanya kecintaan kita kepada
Lok Sumawe ini cukup tinggi, makanya ada channel ini Lok Sumawe ini yang kita. Oh, itu dia Lok Sumawenya. Pantas saya baca Karena mereka kok salah tulis kita, nih. karena kecintaan kita kepada Lok Sumawe Iya, yang Lok kita Sumawe, right. tinggal di sini, besar di sini, Benar, untuk bisa kita bangkitkan kembali. Jadi jangan pesimis, Pak. Generasi kita akan lahir di sini. Iya. Oke, Bang Mulyadi, terima Ya, kasih bincang-bincangnya Ya, insya Allah. di studio kami di Lok Sumawe channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat pada masyarakat kita di Lok Sumawe dan seluruh Nusantara, kemudian seluruh dunia, bahwa kesehatan itu diperlukan lahir batin. Mensana incorpore saya. Iya. Terima kasih, Bang. Iya, sama-sama.